Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abdul Akbar dari kelas 11.5 absen 30. Hari ini saya disuruh buat video oleh Pak Samsul, yaitu saya kebagiannya sih di uji kompetensi pengetahuan akhir semester 2 dari halaman 121 sampai 124. Nah, lanjut saya dari nomor 26, yaitu dampak positif pelaksanaan politik etis yang mendorong akhirnya pergerakan nasional adalah bidang. Nah, jawaban yang benar itu adalah B ya teman-teman, edukasi. Oke, lanjut di nomor 27, berikut kebijakan Densus dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, kecuali yaitu teman-teman, mendirikan pabrik senjata di Jakarta dan Bandung. Oke, lanjut di nomor 28. Pada saat Yenses memerintah, kedudukan Inggris di Nusantara semakin kuat untuk menguasai Pulau Jawa. Ternyata Yenses tidak mampu menghadapi serangan Inggris dan akhirnya Belanda menyerah kepada Inggris di. Nah, jawabannya itu adalah D, teman-teman, Tuntang. Oke, lanjut saja di nomor 29. Ya, kebijakan politik pemerintah Raffles berdasarkan asas-asas yang menekankan kebebasan dan persamaan manusia yang disadari ideologi itu adalah C, non-liberal. Nomor 30, sesuai dengan kebijakan politik itu, Raffles ingin menerapkan kebijakan ekonomi seperti kebijakan Inggris di C, India. Lanjut nomor 31, sistem sewa tanah yang dicetuskan Raffles mengalami kegagalan disebabkan kepemilikan tanah masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan warisan adat. Oke, lanjut di nomor 32. Penjajah Inggris di Indonesia berakhir saat kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte di Prancis jatuh pada tahun 1814. Nomor 33, saat pemerintah Raja Louis Napoleon di negara Belanda berakhir, negeri Belanda tidak lagi dikuasai oleh bangsa Prancis. Oleh karena itu, Belanda dan Inggris kemudian kembali mengadakan perjanjian B, London. Lanjut nomor 34, serah terima kekuasaan antara Inggris dan Belanda dilakukan pada tahun. Nah, jawabannya itu 1816. Kita lanjut di nomor 35. Berikut beberapa faktor yang mendorong pemodal swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali. Jadi nomor yang benar itu adalah D ya, selesainya pemberontakan rakyat Belgia. Lanjut di nomor 36, bermunculannya perkebunan swasta asing di Indonesia didorong oleh dikeluarnya undang-undang B ya, Agraria dan Gula. Oke, lanjut di nomor 37, politik pintu terbuka tersebut didorong oleh paham liberal sehingga masa antara tahun 1870 sampai tahun 1900 disebut zaman. Jawaban yang benar ada liberalisme. Oke, lanjut di nomor 38. Pandangan kepala VOC disebut dengan istilah A, overconfident. Ya, itulah pokoknya. Oke, lanjut nomor 39. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Yang pastinya ya. 40, lanjut nih. Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku tahun 1575 oleh Sultan Bakbullah. Oke, lanjut di nomor 41. Setelah diusir dari Maluku tahun 1575, Portugis menyingkir ke daerah teman-teman, timur. Lanjut di nomor 42. Tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di bawah kepemimpinan D. Fathahillah. Oke, lanjut 43. Kebiasaan hidup lama masih tetap dipertahankan seperti minum minuman keras, berjudi, dan menyambung ayam yang dilarang dalam ajaran Islam dilakukan oleh kaum teman-teman adat. 44. Kedudukan kaum Padri yang paling kuat adalah di daerah D ya teman-teman, Bonjol. Tuanku Pesaman mengarahkan. Oke, lanjut di nomor 45. Tuanku Pesaman mengarahkan 25.000 orang pasukan Padri dilengkapi dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera pasukan, dan payung-payung besar sebagai tanda pengenal pasukan di daerah.
Itu jawaban yang benar adalah Lintau ya teman-teman. Jadi nomor 46, setelah tuanku Imam Bonjol menyerah, perlawanan rakyat Sumatera Barat tetap dilakukan di bawah kepemimpinan dia teman-teman, tuanku Tambusi. Oke. Nomor 47, kesamaan penyebab berakhirnya perang Diponegoro dengan perang Padri adalah, jawaban yang benar itu adalah D teman-teman, diajak berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya nomor 48, Belanda diberi kelulusan untuk mengadakan perluasan di seluruh Sumatera termasuk ke daerah Kesultanan Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya. Hal ini tersebut adalah isi traktat itu dia teman-teman, Sumatera. Oke, lanjut di nomor 49, perwira tinggi Belanda yang tewas tertembak di halaman Masjid Raya Aceh adalah B teman-teman, JHR Kohler. Oke, pada nomor terakhir, nomor 50, pada tahun 1882, Teuku Umar, Kut Nyak Dien, dan pasukannya telah berhasil menguasai D. Meulahbo. Oke, sekian dari video saya. Ya, ini semuanya udah dicek oleh Pak Samsul, mungkin semuanya pasti benar. Oke, sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.